Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumbar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tamsil Linrung memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Di hadapan ratusan mahasiswa, Tamsil Linrung menekankan pentingnya peran DPD RI dalam mengawal pelaksanaan program Astacita sebagai arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, memberikan kuliah umum di Baruga Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat 11 April 2025. Kegiatan ini diikuti antusias oleh ratusan mahasiswa Unhas. Dengan mengangkat tema peran strategis DPD RI dalam mengawal pelaksanaan program Astacita Presiden Republik Indonesia, kuliah umum ini membahas peran penting DPD dalam pembangunan nasional ke depan. Astacita sendiri merupakan 8 agenda yang diusung pasangan Prabowo Gibran sebagai arah kebijakan nasional menuju visi besar bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pemaparannya, Tamsil Linrung menegaskan representasi daerah yang aktif di panggung politik nasional. Melalui kemampuan kolaborasi, DPD bertugas untuk menjaga keseimbangan antara otoritas pusat dan otonomi daerah. Tamsil Linrung juga menyoroti peran DPD sebagai penyeimbang dalam sistem yang kerap kali didominasi oleh DPR dan pemerintah pusat. Ia menegaskan keberadaan DPD yang terus berjuang agar suara daerah tetap terdengar dan tidak terpinggirkan dalam proses legislasi nasional. Astacita Presiden ini secara keseluruhan itu terasa sebagai spirit yang mendukung eksistensi DPD. Utamanya Astacita ke-6 membangun Indonesia dari daerah dan dari bawah. Itu DPD banget lah kalau mau dibilang itu, tagline-nya DPD seperti itu. Yang beliau selalu sampaikan juga supaya DPD ini lebih berdaya, tidak menjadi ornamen pelengkap saja. Tapi beliau berharap DPD adalah menjadi salah satu tempat untuk memperkuat posisi dia dalam mengimplementasikan Astacita, utamanya kaitannya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan di daerah atas implementasi Astacita tersebut. Kuliah umum ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menuju puncak perayaan Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ke-73. Zara Sabita Suceng, Hagatoni, Unhas TV. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar penerima kunjungan Rektor Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar. Rektor Unhas menyampaikan dukungan penuh terhadap transformasi pembelajaran digital di Unsulbar. Rektor Universitas Sulawesi Barat, Unsulbar, melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin Makassar. Kunjungan audiensi dengan Rektor Unhas ini terkait dengan permohonan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Unsulbar. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, didampingi Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STM.Phil, menyambut kedatangan Rektor Unsulbar, Profesor Dr. Muhammad Abdi SSI MSI. Prof. Abdi hadir bersama dengan Dr. Nasir Badu yang merupakan dosen hubungan internasional Unhas, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsulbar. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa menyampaikan sejumlah saran diantaranya mengenai transformasi menuju pembelajaran digital. Bercermin dari Universitas Hasanuddin yang sudah menerapkan sistem pembelajaran digital hampir 50% dari keseluruhan proses pembelajaran, Prof. JJ Sapanakrab, Rektor Unhas ini akan memberikan bantuan kepada Unsulbar untuk proses transformasi digital tersebut. Prof. JJ menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam pengembangan perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Barat.
Sementara Rektor Unsulbar Profesor Dr. Muhammad Abdi SSI MSI segera membentuk tim untuk menindaklanjuti masukan dari Rektor Unhas ini. Banyak hal-hal tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor Unhas kepada kami, banyak ide-ide untuk pengembangan Unsulbar lebih jauh, terutama tadi tentang transformasi digital, yaitu memang perlu segera kita wujudkan ya. Jadi kami di Unsulbar akan segera mungkin ada semacam tim yang kami akan bentuk untuk mengimplementasikan ide-ide yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor. Kalau benchmarking itu sudah sering kami ke sini, sudah sangat sering ya. Kami dengan UNAS itu sangat sering ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan di sana, narasumber itu banyak kami jadikan dari sini. Ya harapan kami semoga UNHAS tetap memberikan kontribusi ke kami ya, sehingga kami bisa lebih ke atas lagi. Prof. Muhammad Abdi menambahkan, Unsulbar sudah sering melakukan benchmarking ke Universitas Hasanuddin sebagai upaya untuk mengembangkan universitas. Tak hanya itu, Sivitas Akademika Unhas juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Unsulbar. Prof. Abdi berharap Unhas dapat terus memberikan dukungan kepada Unsulbar sehingga Unsulbar dapat lebih berkembang lagi. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, kampanye Beat Diabetes 2025 digelar serentak di 41 kota besar di Indonesia dan Kota Makassar menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan. Bersama Tropicana Slim, ratusan peserta dari komunitas Pound Fit bertekad melawan diabetes dengan aktif bergerak dan mengelola makanan secara bijak. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam memperingati Hari Kesehatan Sedunia 7 April yang lalu, Tropicana Slim menggelar kampanye tahunan Beat Diabetes 2025 secara serentak di 41 kota besar di Indonesia. Untuk Kota Makassar, kegiatan digelar di Pinisi Point Mall, tepatnya di venue Big Bag, Sabtu 12 April 2025. Kampanye ini mengusung tema Anti Lebaran setelah Lebaran, sebagai upaya untuk mengajak masyarakat kembali aktif bergerak dan mengelola pola makan secara bijak pasca Lebaran. Di Kota Angin Mamiri, sebanyak 100 peserta terlibat dalam kegiatan yang meliputi senam Pound Fit, edukasi kesehatan, dan cek gula darah gratis. Area Marketing Nutrifood Makassar, Alken Ardova, menyebut jika Beat Diabetes 2025 merupakan bentuk nyata komitmen Tropicana Slim dalam memperingati Hari Kesehatan Dunia. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan melawan diabetes secara konsisten. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia pada tanggal 7 April, Tropicana Slim, salah satu brand di Indonesia yang telah dipercaya oleh para dokter, para ahli diabetasi, dan juga orang-orang yang percaya untuk menjaga pola hidup sehat, Tropicana Slim menyelenggarakan acara Beat Diabetes 2025. Acara ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan menginspirasi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, untuk memiliki pola hidup yang sehat, dan juga melawan diabetes. Pada acara hari ini, kami mengundang 100 masyarakat untuk ikut Pound Fit bersama dalam rangka campaign Beat Diabetes. Acara ini berada di Kota Makassar dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia di 41 kota besar di Indonesia. Berdasarkan data kesehatan, kenaikan berat badan selama liburan seperti Idul Fitri dapat mencapai hingga 2,3 kg dan berpotensi menyumbang kenaikan berat badan tahunan secara signifikan. Peningkatan asupan kalori terutama dari makanan tinggi gula dan lemak menjadi faktor utama risiko diabetes jika tidak dikendalikan. Sebagai upaya deteksi dini, Tropicana Slim juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi mengenai pentingnya pembatasan gula, garam, dan lemak dalam pola makan sehari-hari. Brand Manager Tropicana Slim, Noviana Halim, mengatakan jika kampanye Beat Diabetes telah konsisten digelar sejak tahun 2018 sebagai komitmen untuk mengedukasi gaya hidup sehat dan pencegahan diabetes melalui berbagai aktivitas inklusif yang melibatkan komunitas lokal. Lewat kampanye ini, Tropicana Slim berharap masyarakat terinspirasi untuk lebih sadar akan risiko diabetes dan termotivasi menjalani gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Pemirsa, operasi Ketupat 2025 telah resmi berakhir, namun jajaran Polsek Tamelan Rea tetap akan melanjutkan berbagai program rutin dalam operasi pengamanan itu. Di antaranya pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jam awal, serta melakukan patroli dan safari ibadah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Setelah menjalankan tugas pengamanan selama masa mudik dan balik Idul Fitri dalam operasi Ketupat 2025, pos pengamanan Pospam di wilayah Tamelan Rea resmi berakhir. Kepadatan lalu lintas diprediksi akan kembali terjadi, terutama di jam-jam sibuk pagi dan sore hari, seperti di sekitar pintu 1 Universitas Hasanuddin. Untuk itu, pengaturan lalu lintas akan tetap dilakukan secara intensif. Kapolsek Tamelan Rea, Kompol Muhammad Yusuf, menjelaskan meskipun Pospam berakhir, pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jam rawan tetap menjadi perhatian utama. Untuk pengamanan Pospam Idul Fitri berakhir hari ini dan akan meninggalkan Pospam ini kembali ke kegiatan rutin seperti biasa, bahwa untuk wilayah Tamelan Rea pada mulai hari kerja dan sekolah akan terjadi kepadatan arus pada pagi hari mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 8.00 khususnya di pintu 1 Unhas, kemudian Cokro, kemudian Yongkap, Kapleri sampai dengan pintu 1 Unhas. Itu terus dilakukan pengaturan pada pagi hari. Dan begitu juga sore hari pada pulang jam kantor dan sekolah juga terjadi kepadatan. Dan kita sudah membuat sprint lanjutan untuk melaksanakan komando rush pengaturan pagi pada jam rawan tersebut dan juga pada jam-jam tertentu yang membutuhkan bantuan masyarakat atau ada permintaan bantuan atau laporan bahwa terjadi kepadatan dan lain-lain. Kompol Yusuf menambahkan, dengan berakhirnya pengamanan Pospam Idul Fitri, pihaknya tetap berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Andrea Dirin Karina, Unhas TV. Pemirsa, wahana go-kart indoor terbesar di Sulawesi Selatan kini di Kota Makassar. Dengan lintasan menantang dan teknologi kendaraan terkini, wahana ini menjanjikan pengalaman balap yang seru dan aman bagi semua kalangan yang berlokasi di Mall Padakukan. Berikut informasinya untuk Anda. Drive-In resmi membuka gerbangnya untuk para pecinta balap pada Sabtu 12 April 2025. Berlokasi di lantai P7 Mall Panakukang, wahana ini menempati lahan seluas 2.600 meter persegi dan menyuguhkan lintasan sepanjang 297 meter dengan 23 tikungan yang menguji adrenalin. Didesain khusus untuk segala usia, Drive-In menghadirkan kendaraan go-kart berbahan bakar baterai litium dengan 3 kelas berbeda, yakni beginner, intermediate, dan advance. Sirkuit ini juga dilengkapi sistem keamanan ketat dan fasilitas pendukung seperti area P3K, serta pembatas ban yang terikat tali baja demi kenyamanan pengunjung. Menurut founder PT Haguro Inspira Mandiri, Haris, pengalaman seru yang mereka hadirkan di Kota Makassar akan membuat pengunjung ketagihan. Sebelum hadir di Kota Makassar, wahana ini telah hadir di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung. Antusiasme yang tinggi sejak soft opening pada 28 Maret lalu mendorong optimisme pengelola untuk menggelar lebih banyak kompetisi dan event berskala nasional di masa mendatang. Harga tiket pun disesuaikan untuk akhir pekan dan hari biasa. Untuk hari biasa, harga tiket sebesar Rp60.000 untuk anak-anak dan Rp80.000 untuk dewasa. Untuk akhir pekan, seharga Rp80.000 bagi anak-anak dan Rp100.000 untuk kelas advance.
Dan kecepatan maksimal mencapai 70 km per jam untuk kelas tertinggi, drive-in menjanjikan sensasi seperti pembalap sungguhan dalam balutan keamanan berstandar tinggi. Drive-in pun siap menjadi destinasi favorit baru di Kota Makassar. Ya, halo pemirsa, jadi saat ini saya sedang berada di Wahana Go-Kart Drive-In Mall Panakukang, Makassar. Dan tentunya saat ini saya ditemani oleh founder PT Haguro Inspira Mandiri sekaligus yang menginisiasi Wahana Go-Kart Drive-In di Mall Panakukang, Makassar. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, jadi Wahana Go-Kart indoor terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, apa nih Pak yang menginspirasi untuk membangun wahana go-kart di pusat perbelanjaan Mall Panakukang, Makassar, Pak? Ya, jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita itu sudah membuat playground Happy Kiddy dan Hooray. Jadi semangatnya adalah untuk menceriakan keluarga Indonesia. Jadi sudah usia kita start dari 18 tahun PT Haguro Inspira Mandiri merasa perlu terus menyambung dari anak-anak yang tadinya itu usia 45 sampai 8 tahun putus sampai usia remaja. Jadi oleh sebab itu kami terus berinovasi untuk bisa melanjutkan keceriaan itu. Akhirnya kami temukan idea bahwa untuk go-kart yang advance, jadi untuk ada 2 jenis, untuk anak-anak dan advance-nya untuk dewasa sampai orang tuanya bahkan bisa bermain di drifting. Sudah 1 tahun ini, jadi dalam 1 tahun ini kita sudah buka 4 cabang. Yang pertama di Bandung, yang kedua di Manado, ketiga di Surabaya, dan yang keempat di Panakukang, Makassar. Kalau tantangannya hanya kami kesulitan untuk mencari tempat yang cukup besar. Jadi yang ideal itu antara 2.500 sampai 3.000 meter persegi. Dan ini ada di Panakukang. Itu sebabnya Iya. yang dipilih lokasinya di Mall Panakukang. Iya. Ini kan sudah cabang keempat ya? Benar. Ada cabang keempat, apakah ada di cabang-cabang sebelumnya yang ada di Surabaya? Apakah ada perbedaan? Ya, ada. Yang di Makassar ini panjang trek yang terpanjang di antara 4 itu sekitar hampir 300 meter, 296 meter panjang trek, dan jumlah tikungannya pun di sini ada 23 tikungan. Jadi treknya semakin lama semakin menantang dibanding cabang-cabang yang sebelumnya. Iya, benar. Kalau tidak ada go-kart ini Mall Panakukang ini dengan wahana go-kart lainnya Pak yang ada itu apa? Berdasarkan pengalaman para customer yang sudah mencoba di banyak tempat, mereka mengatakan bahwa di drifting ini betul-betul seperti balapan, baik sistemnya, sistem scoring, bahkan perhitungan waktunya sampai 2-3 koma di belakang. Jadi sepersekian detik masih tercatat. Lalu treknya, suasananya itu benar-benar seperti balapan sesungguhnya. Betul, betul. Untuk rencana jangka panjang mengenai proyek ini seperti apa? Kita akan terus mencoba mencari tempat untuk indoor go-kart ini di kota-kota lainnya lagi. Dan nanti pun akan ada kompetisi-kompetisi yang sekarang berjalan, ada kompetisi lokal, jadi Surabaya ada kompetisinya, Bandung ada kompetisinya, Makassar pun akan ada, dan nanti akan kita rajut menjadi kompetisi nasional. Benar. Harapannya supaya tumbuh atlet-atlet balap baru ya, yang bisa mengharumkan nama bangsa kita di kancah internasional. Ya,
Jadi pemirsa, itulah tadi wahana go-kart, wahana indoor terbesar di Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa untuk berkunjung dan menikmati karena akan nagih terus ya Pak. Bukan cuma bisa main sekali, tapi akan terus mau untuk mencoba wahana go-kart. Saya Rahmatia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar halal bihalal usai libur Lebaran. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Munir ini diikuti oleh dekan serta jajaran, dosen, tendik, dan tamu undangan. Dalam momen tersebut seluruh sivitas saling bermaaf satu dengan yang lain. Halal bihalal ini diharapkan dapat meningkatkan etos kerja sivitas usai berpuasa sebulan penuh dan berhari raya Idul Fitri. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar halal bihalal bertempat di Ballroom Munir. Kegiatan ini dihadiri oleh dekan, senat fakultas, wakil dekan, dosen, tenaga pendidik, dan tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal ini bertujuan untuk saling bermaafan dan mempererat silaturahmi. Usai halal bihalal ini diharapkan etos kerja seluruh sivitas semakin meningkat untuk membangun kemajuan Fakultas Hukum. Dengan halal bihalal ini di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kita ingin satu ya, setelah puasa bagi yang muslim, ini kan kembali kepada fitrahnya, suci sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ampunan dari Tuhan itu semoga sudah kita dapatkan dengan kita berpuasa. Kemudian membayar zakat, kemudian sholat id. Nah, setelah itu tinggal satu lagi kekurangannya, yakni kita belum meminta maaf kepada sesama manusia. Aan berharap kinerja dari seluruh sivitas akan semakin meningkat dan kompak untuk menyebarkan ilmu hukum dan berbagai kemajuan dalam ilmu hukum. Diharapkan ini semua bisa membangun sumber daya manusia Fakultas Hukum yang lebih baik, yang kepada Tuhan kita punya hubungan yang sebagai makhluk dengan ciptaannya, berarti kita tidak ada hambatan lagi. Kemudian dengan manusia juga sama, lebih dengan manusia kita juga tidak ada hambatan. Maka dari itu kita akan bekerja dengan tenang, bekerja dengan ikhlas, bekerja untuk mewujudkan visi dan misi menyebarkan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Dari Malang, tim liputan UB TV laporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.